Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 3G. Tanya jawab Dhamma, Sayadaw Dr. Sunanda. Apakah Anda bingung antara praktek Vipassana dan Samatha? Bagaimana cara yang benar menuju ke Nibbana? Bagaimana menangani persoalan yang muncul selama praktek Vipassana? Apakah latihan bertahap dalam Dhamma? Bagaimana mempraktekkan jalan mulia berwas 8? Apakah Nibbana? Buku ini sangat sesuai bagi pemula dalam Dhamma, pencari kebenaran, dan juga untuk para praktisi Vipassana yang serius. Di sini dapat Anda temukan berbagai topik mulai dari kamma, dana, kemurahan hati, metta, cinta kasih, sampai pada Vipassana, meditasi pandangan terang. Buku ini memuat berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para yogi yang bermeditasi di Buddhist Hermitage Lunas, Malaysia. Jawabannya diberikan oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Beliau adalah guru meditasi di Buddhist Hermitage Lunas sejak tahun 2004. Judul buku, Tanya Jawab Dhamma bersama Sayadaw Dr. Sunanda. Judul asal, Questions and Answers, oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Penerjemah Bahasa Indonesia, Ko Chandrawati. Penyunting Bahasa Indonesia, Tim Yasati. Perancang sampul, Tim Yasati. Penata letak, Tim Yasati. Foto sampul, Tim Yasati. Hak cipta terjemahan dan penerbitan, Copyright 2018, Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati. Cetakan pertama, April 2018. Buku ini tidak diperjualbelikan dan dibagikan secara cuma-cuma. Layanan pembaca, Indonesia Satipatthana Meditation Center, ISMC Bakom. Dusun Baru Limus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center, ISMC Jakarta, Jalan Nusaraya, Blok AA nomor 1, Citra 1 Extension, Jakarta Barat. Pada video part 3G ini, saya akan melanjutkan membacakan bagian 3 di subbagian nomor 13, perenungan atas 5 gugus kehidupan pada 6 pintu indera, dan di sub-sub bagian 5 gugus kehidupan. Baiklah, kita mulai. 5 gugus kehidupan. 1. Gugus materi atau rupa khanda. Gugus pertama dari 5 gugus kehidupan, Pancu Padana Khanda, adalah gugus materi, rupa khanda. Buddha mengatakan, Pena pindu pama rupa. Artinya, tubuh kita serupa dengan busa atau buih. Pena pindah. Setelah musim panas, dengan angin dan debu yang berterbangan di udara, buih terbentuk di tepi sungai disebabkan oleh hujan. Jika buih terkumpul, akan membentuk gumpalan. Gumpalan itu tidak memiliki inti di dalamnya. Gumpalan itu hanyalah sekelompok gelembung udara yang bersatu membentuk busa atau buih. Busa ini rentan terhadap angin dan mudah pecah. Sementara gelembung baru terbentuk, sebagian akan lenyap dan sebagian muncul kemudian. Buddha membandingkan badan jasmani kita dengan busa atau buih. Jasmani sangat rentan dan tidak kekal, tetapi kita berpikir bahwa badan ini permanen dan kokoh. Kenyataan adalah sebaliknya. Mari kita lihat telur ayam. Telur tampak sangat rentan karena mudah pecah. Namun, tubuh kita jauh lebih rentan daripada telur. Nyamuk dan serangga lain dapat menusuk kulit kita dan menimbulkan penyakit. Tetapi,
mereka tidak dapat menusuk telur yang disebut mudah pecah itu. Tubuh terbuat dari 4 unsur utama yang selalu berubah. Tubuh bagaikan busa karena mudah hancur. Karena itulah Buddha membandingkan tubuh kita dengan busa. 2. Perasaan atau gugus sensasi. Vedana khanda. Bula berarti gelembung. Masing-masing gelembung muncul dan lenyap sesuai dengan setiap tetes hujan. Ketika para meditator mencatat dengan seksama perasaan dan sensasi pada tubuh, mereka dapat melihat perubahan terus-menerus dari saat ke saat. Perasaan atau sensasi dapat berubah dalam 3 cara. A. Berubah kekuatannya. Pertama-tama, ketika Anda mencatat sensasi halus dengan perhatian murni, sensasi tersebut lama-kelamaan dapat berubah menjadi semakin kuat. Pada awal latihan meditasi, sensasi itu kadang-kadang mengerikan dan tak tertahankan. B. Berubah sifatnya. Perubahan kedua yang dapat dikenali dalam meditasi adalah perubahan sifatnya. Sewaktu mencatat rasa sakit, sensasi sakit tersebut dapat berubah menjadi keras, panas, atau kebas. C. Berubah tempatnya. Anda dapat mengamati tempat rasa sakit. Bisa dimulai pada bagian punggung, kemudian pindah ke leher, atau bergerak turun ke lutut atau pergelangan kaki. Demikianlah, Anda dapat melihat perubahan tanpa henti ketika mencatatnya. Ada 3 jenis sensasi. A. Sensasi menyenangkan, sukha vedana. B. Sensasi tidak menyenangkan, dukkha vedana. C. Bukan sensasi tidak menyenangkan atau menyenangkan, adukkha masukha vedana. Sensasi atau perasaan hanya muncul sesaat dan segera lenyap. Karena itulah Buddha mengatakan bulu-pama vedana. Perasaan dan sensasi bagaikan gelembung yang selalu muncul dan lenyap. 3. Gugus persepsi, sanya khanda. Gugus ketiga adalah sanya khanda, gugus persepsi. Buddha mengatakan, maricikupama sanya. Kata Pali, maricika, berarti fata morgana. Di negara tropis, udara yang sangat panas sebelum hujan menyebabkan air menguap bersama-sama dengan debu. Sinar matahari menyebabkan ilusi penglihatan atau kolam air. Binatang yang haus mungkin berpikir ada kolam air atau genangan air di kejauhan. Namun ketika makin mendekat, genangan air tersebut tampak semakin menjauh. Ini sebenarnya adalah ilusi penglihatan yang dikenal sebagai fata morgana. Demikian pula dengan sanya atau persepsi yang Buddha bandingkan dengan fata morgana. Sanya menipu kita untuk melihat apa yang anicca atau tidak kekal, dukkha atau tidak memuaskan, anatta atau bukan atta atau ego sebagai yang permanen, membahagiakan atau memuaskan, atau sesuatu yang kokoh. Karena itulah Buddha mengatakan bahwa sanya atau persepsi bagaikan fata morgana atau maricikupama sanya. 4. Gugus bentukan mental, sankhara khanda. Untuk gugus keempat, sankhara, Buddha berkata, kada lupama sankhara. Kata Pali, kadala, berarti pohon pisang raja atau pohon pisang. Bagian dalam batangnya tidak memiliki inti atau batang kayu, tetapi hanya ada banyak lapisan lunak. Ini tidak dapat digunakan untuk membuat perabot atau membangun rumah.
Gugus sangkara merupakan bagian utama dari 5 gugus kehidupan karena terdiri atas 50 faktor mental. Sebenarnya, karena ketiga sifat anicca atau ketidakkekalan dan sebagainya, gugus sangkara adalah tanpa inti atau tidak memiliki batang kayu seperti pohon pisang raja. 5. Gugus kesadaran, Vijnana Khanda. Buddha menjelaskan gugus kelima dan terakhir, Vijnana atau kesadaran sebagai Mayupama Vijnana. Maya berarti tipuan pesulap. Saat ini kita jarang melihat pertunjukan sulap dan hanya ada di TV atau video. Di masa lalu, pertunjukan sulap merupakan hiburan yang sangat populer. Mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk mengadakan pertunjukan. Pesulap memiliki topi tinggi yang diletakkan di atas meja. Dari sakunya, dia mengeluarkan selendang dan meletakkannya di atas topi tinggi itu. Kemudian berpura-pura mengucapkan sesuatu, lalu menarik selendang dari topinya. Dia telah berubah menjadi seekor merpati. Dengan cara itu, pesulap menipu penonton. Karena itulah pertunjukan sulap dinamakan Maya. Maya berarti memperdaya atau menipu. Sebenarnya, di belakang layar dan di bawah meja di panggung, pembantu-pembantunya telah menggantikan selendang itu dengan merpati. Dengan cara ini, dia memperdaya penonton di teater atau pertunjukan terbuka. Penonton, khususnya anak-anak, berpikir bahwa selendang benar-benar telah berubah menjadi seekor merpati. Sama halnya, bagaimana kesadaran atau vijnana menipu kita. Kebenaran tertinggi para makhluk hidup hanyalah konsep atau nama semata. Apa yang nyata adalah nama rupa atau 5 gugus kehidupan. Namun, kesadaran membuat kita melihat kebenaran tertinggi dalam artian konvensional, atau membuat kita percaya bahwa ini adalah seorang pria, wanita, dan sebagainya. Jadi, begitulah kesadaran adalah bagaikan trik pesulap atau tipu daya. Bagaimana mengamati 5 gugus kehidupan? Bagaimana mengamati 5 gugus kehidupan atau Pancupadanakhanda dalam praktek meditasi Anda? Buddha menjelaskan 5 gugus kehidupan termasuk dalam Dhammanupassana atau perenungan atas Dhamma dalam Mahasatipatthana Sutta. Dhamma adalah kata yang sulit untuk diterjemahkan. Jadi, kita lebih memilih untuk mempertahankan kata Pali Dhamma sebagaimana adanya. Bagaimana melakukan Dhammanupassana dalam praktek sebenarnya? Kita dapat merenungkan 5 gugus kehidupan yang muncul melalui 6 landasan indera. 5 gugus kehidupan tersebut adalah 1. Rupa khanda, kelompok materi. 2. Vedana khanda, kelompok perasaan atau sensasi. 3. Sanya khanda, kelompok persepsi. 4. Sankhara khanda, kelompok bentukan mental. 5. Vijnana khanda, kelompok kesadaran. 6 landasan indera dan objeknya yang sesuai. Nomor 1. Landasan indera dasar internal, mata. Objek indera, objek eksternal, pemandangan. Nomor 2. Landasan indera dasar internal, telinga. Objek indera, objek eksternal, suara. Nomor 3, landasan indera dasar internal, hidung. Objek indera, objek eksternal, bau. Nomor 4,
Landasan indera dasar internal lidah, objek indera objek eksternalnya rasa. Nomor 5, landasan indera dasar internal badan, objek indera objek eksternalnya objek nyata. Nomor 6, landasan indera dasar internal batin, objek indera objek eksternalnya objek mental seperti berpikir, merencanakan, dan yang lainnya. Proses melihat. Ketika melihat sesuatu, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, Anda harus mencatatnya sebagai melihat. Anda dapat mengidentifikasikan adanya 5 gugus kehidupan melalui pintu mata. 1. Mata dan objek yang terlihat, rupa ramana, adalah perwujudan materi, rupa khandha. 2. Pada saat melihat objek apapun, muncul sensasi menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau bukan menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Inilah gugus sensasi, Vedana khandha. 3. Ketika melihat suatu objek, Anda segera mengidentifikasikannya. Apakah manusia, binatang, atau meja, kursi, sebagaimana yang telah Anda pelajari atau tandai sebelumnya. Kemudian, Anda mencoba untuk mengingatnya. Persepsi ini adalah gugus ketiga atau kelompok persepsi Sanya Khandha. 4. Semua kemauan, tujuan, kecenderungan atau usaha untuk melihat termasuk dalam gugus bentukan batin, Sankhara Khandha. 5. Semua ini melengkapi proses dasar mengetahui melihat, yaitu kesadaran melihat, Vijnana Khandha. Seperti inilah Anda mengidentifikasikan 5 gugus kehidupan ketika Anda mencatat objek apapun yang muncul melalui pintu mata. Proses mendengar. Ketika mendengar suara, Anda harus mencatatnya sebagai mendengar. Anda juga dapat mengidentifikasikan 5 gugus kehidupan pada pintu telinga. 1. Suara dan telinga adalah rupa khandha atau gugus jasmani atau gugus materi. 2. Pada saat mendengar, perasaan atau sensasi apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan atau bukan menyenangkan maupun tidak menyenangkan juga akan muncul. Ini dinamakan Vedana Khandha atau gugus perasaan atau sensasi. 3. Kemudian pada saat mencatat sebagai mendengar, kita telah mengidentifikasikan atau kita cenderung mengidentifikasikan karena telah terkondisi oleh pengalaman lampau sebagai ini adalah burung yang berkicau, ini adalah jam yang berdenting, seseorang sedang bersuara. Ini merupakan gugus persepsi, Sanya Khandha. 4. Kesadaran mendengar muncul karena manasikara atau perhatian terpusat pada suara supaya dapat mendengarnya. Kehendak atau kemauan atau usaha untuk mendengar adalah gugus bentukan batin atau kehendak, Sankhara Khandha. 5. Kesadaran mendengar yang muncul melalui proses ini adalah gugus kesadaran, Vijnana Khandha. Seperti inilah ketika mencatat mendengar, Anda dapat mengidentifikasikan 5 gugus kehidupan. Proses mencium. Demikian pula ketika mencium sesuatu, Anda harus mencatatnya sebagai mencium. Anda dapat mengidentifikasikan adanya 5 gugus kehidupan di pintu hidung. 1. Anda akan mengetahui bahwa hidung dan bau merupakan gugus fisik atau perwujudan materi, rupa khandha.
2. Perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan atas bau tersebut adalah gugus perasaan atau sensasi. Vedana khandha. 3. Gugus ketiga persepsi, sanya khandha, mengenali atau mengingat bau yang pernah kita alami sebelumnya, seperti bau bunga, akar atau buah, dan sebagainya. 4. Tindakan yang menjadikan proses mencium adalah gugus kehendak atau maksud, sankhara khandha. 5. Kesadaran mencium yang muncul adalah gugus kesadaran, winyana khandha. Proses mengecap. Landasan indera berikutnya adalah lidah. Ketika sedang makan, Anda mencatatnya sebagai mengecap. Anda dapat mengidentifikasikan adanya 5 gugus kehidupan lewat pintu lidah. 1. Lidah dan makanan adalah gugus materi, rupa khandha. 2. Rasa menyenangkan atau tidak menyenangkan atau rasa lain seperti pahit, manis, atau pedas disebabkan oleh sensasi, vedana khandha, atau gugus sensasi atau perasaan. 3. Pengenalan atas objek yang Anda rasakan atau makan adalah sanya khandha, seperti mengetahui apakah ini nasi atau mie, ayam atau babi, atau sayuran. Sesuai dengan pengalaman lalu kita mengidentifikasi makanan melalui rasanya. 4. Semua kehendak atau maksud atau tindakan yang berhubungan dengan proses makan adalah sankhara khandha atau gugus kehendak atau maksud atau bentukan batin. 5. Kesadaran makan atau merasakan yang muncul melalui proses ini adalah gugus kesadaran, winyana khandha. Proses sentuhan. Seperti juga ketika mencatat sensasi sentuhan pada tubuh, Anda dapat mencatatnya sebagai sentuhan-sentuhan. Anda dapat mengidentifikasikan keberadaan 5 gugus kehidupan pada pintu tubuh. 1. Sensasi sentuhan dapat muncul dari bagian tubuh manapun. Badan jasmani adalah perwujudan materi, rupa khandha. 2. Gugus sensasi, vedana khandha, adalah semua bentuk sensasi yang muncul dari tubuh, seperti angin sepoi-sepoi, terik matahari, gigitan serangga, baju yang kasar atau lembut. 3. Pengalaman sensasi seperti yang telah mengkondisikan kita sebelumnya, seperti ini adalah sentuhan baju, atau ini gigitan serangga. Rasa gatal, geli, kebas, panas, dingin adalah gugus persepsi, sanya khandha. 4. Gugus kehendak atau bentukan batin, sankhara khandha, adalah kehendak atau keinginan atau tindakan yang menyebabkan timbulnya sensasi tubuh. 5. Kesadaran tubuh yang muncul melalui proses ini adalah gugus kesadaran, winyana khandha. Proses mental. Ketika Anda mencatat aktivitas mental seperti berpikir, mengingat, merencanakan, Anda dapat mengidentifikasikan keberadaan 5 gugus kehidupan pada pintu batin. 1. Landasan fisik dari batin adalah tubuh, baik otak maupun jantung. Ini adalah gugus fisik atau gugus materi, rupa khandha. 2. Melalui pintu batin, kita mengalami sensasi. Misalnya dengan bentuk pikiran tertentu, kita berbahagia. Dengan pikiran tertentu, kita menjadi marah. Ini merupakan pikiran-pikiran yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dan merupakan kelompok sensasi atau perasaan, vedana khandha. 3.
Kita mengenali atau mengidentifikasikan bentuk pikiran sebagai objek yang telah kita alami sebelumnya, seperti ini keluarga saya, ini kursi, dan sebagainya. Pengenalan ini adalah gugus persepsi, sanya khandha. 4. Semua maksud atau kehendak atau tindakan yang muncul dalam bentukan batin ini adalah gugus kehendak atau maksud, sangkhara khandha. 5. Kesadaran berpikir yang muncul merupakan gugus kesadaran, vinyana khandha. Pengertian atas kebenaran tertinggi. Buddha berkata, ketika merenungkan 5 gugus kehidupan dan 12 ayatana, Anda juga sedang melakukan perenungan dhamma atau dhammanupassana. Mengapa kita harus mengerti 12 ayatana atau 6 alat indera dan 6 objek indera? Alasannya adalah untuk memahami kebenaran tertinggi atas 3 sifat universal, anicca atau ketidakkekalan, dukkha atau tidak memuaskan, dan anatta atau tanpa ego atau tanpa diri. Objek apapun yang Anda catat yang muncul melalui 6 alat indera hanyalah keberadaan sesaat atau sementara. Setelah muncul, akan segera lenyap. Sekarang misalnya, Anda sedang mendengarkan suara saya. Suara berasal dari kata per kata. Anda hanya mendengarnya untuk sesaat. Saat berikutnya, tidak ada lagi yang didengar. Ini adalah mendengar dan lenyap. Segala sesuatu di dunia ini adalah sementara dan sesaat. Apapun yang muncul akan lenyap. Itulah sifat ketidakkekalan atau anicca. Karena tidak kekal, tidak memuaskan, tidak patut untuk membuat kita bahagia atau melekat padanya. Inilah sifat universal kedua, dukkha. Tidak ada satupun yang permanen. Tidak juga batin materi atau perwujudan psikofisik yang selalu muncul dan lenyap. Karena muncul dan lenyap, mereka tidak kenal atau anicca. Karena anicca, mereka tidak memuaskan atau dukkha. Karena tidak kekal dan tidak memuaskan, mereka adalah anatta atau tanpa ego atau tidak dapat dikendalikan. Tidak ada orang yang terlibat dan perwujudan ini muncul dari kondisi. Ketika tidak ada kondisi, tidak ada muncul dan lenyap. Tidak ada orang yang terlibat atau tidak ada aku atau makhluk yang mengendalikannya. Batin dan materi hanyalah muncul menurut alurnya sendiri dan segera lenyap. Sifat yang tidak dapat dikendalikan ini adalah sifat universal anatta atau tanpa ego atau tanpa diri. Karena itulah, Buddha menasihati kita dalam Mahasatipatthana Sutta untuk merenungkan objek apapun yang muncul melalui 6 pintu indera, sehingga kita dapat terus-menerus mengamati 3 sifat universal dan segera mencapai kebahagiaan abadi Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Pawiweka rasang pittawa, rasang upasammasaca, niddaro hoti nippapo, dhammapiti rasang piwang. Dhammapada 205. Setelah menikmati rasa tenang dan damai, nibbana, setelah terbebas dari rasa sakit dan noda, ia menghirup dalam-dalam rasa kebahagiaan dari kebenaran. Termasuk pada subbagian nomor 14, 7 tingkat pemurnian atau wisudi dan 10 ketidaksempurnaan atau kotoran batin, vipassana nupakkilesa, dalam praktek vipassana. Saya akhiri video part 3G sampai di sini.
Pada video part selanjutnya, saya akan mulai melanjutkan dari subbagian nomor 14 tadi. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang